salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Indah Palupi, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikutnya, saya akan memaparkan keterkaitan antar materi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru diibaratkan sebagai petani, di mana sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid diibaratkan sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih dan merawatnya. Pendidikan yang menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai guru penggerak yang harus dimiliki yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Adapun peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat tercapai jika ada kolaborasi dengan semua warga sekolah dengan cara menggali kekuatan bukan kelemahan. Untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini refleksi dalam bentuk pertanyaan terhadap pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. 3. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 4.
Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi mencakup 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid saya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan akan terwujud kelas atau sekolah yang aman, positif, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya adalah selama ini posisi kontrol saya lebih banyak sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ternyata hal ini kurang tepat untuk mewujudkan disiplin anak, sehingga saya perlu merubah posisi kontrol saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami saat menerapkan modul budaya positif adalah saat saya akan menyelesaikan masalah terkait dengan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri saya sebagai manajer, namun hal itu berbenturan dengan budaya di sekolah saya yang terbiasa menghukum siswa yang diyakini dapat mendisiplinkan siswa kembali. Maka strategi saya adalah dengan pendekatan khusus kepada rekan sejawat untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah saya merasa lebih tertantang untuk membuat strategi khusus dalam mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Harapannya, kami dapat berkolaborasi dalam melakukan perubahan budaya positif di kelas dan di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dan sudah ada di kelas dan di sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau penghukum. Saat itu perasaan saya merasa bahwa posisi saya sudah tepat dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang mampu menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar ketika memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini,
Secara tidak sadar, sebetulnya saya pernah menerapkan konsep segitiga restitusi, namun tidak menggunakan tahapan secara utuh dalam pelaksanaan restitusinya. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, dan saya belum melakukan tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya dengan cara yang saya berikan dan bukan merupakan pendapat murid sendiri. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting dalam menciptakan budaya positif menurut saya adalah adanya kerjasama atau kolaborasi yang baik oleh semua warga sekolah, dan tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerja sama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.